Mutiara Hikmah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosa TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali ke program Mutiara Hikmah spesial Ramadan. Kali ini kita akan membahas sebuah tema tentang ibadah wanita yang mengalami haid di bulan Ramadan. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketahui bahwasanya wanita yang haid dan disamakan dengan itu adalah wanita yang nifas, maka tidak dibolehkan baginya untuk melakukan sholat baik yang wajib maupun yang sunat, demikian pula melakukan puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab kedua sahih dimiliki oleh mereka berdua. Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah wanita apabila dia mengalami haid tidak bisa atau tidak boleh sholat dan tidak boleh berpuasa? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya wanita dalam kondisi haidnya, yang para ulama menyamakan para wanita yang nifas pun demikian, mereka tidak boleh untuk melakukan sholat dan berpuasa. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di bulan Ramadan, maka wanita-wanita yang mengalami haid dan nifas, maka janganlah mereka menghalangi diri dari ibadah-ibadah selain puasa dan sholat. Sesungguhnya mereka bisa mendapatkan pahala puasa, demikian pula bisa mendapatkan pahala sholat. Bagaimana caranya? Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka hendaklah wanita yang mengalami haid ataupun nifas, mereka memberikan motivasi, mendorong, membantu orang-orang sekitar mereka untuk melakukan puasa, demikian pula untuk melakukan sholat. Seperti contohnya apabila wanita tersebut adalah seorang istri, maka hendaklah dia memotivasi suaminya untuk sholat 5 waktu, membantu suaminya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ketahuilah bahwasanya seseorang yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka dia seperti pelakunya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innad dalla 'alal khairi kafa'ilihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka dia seperti orang yang melakukannya. Dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Siapa saja yang menyeru, yang mengajak kepada satu petunjuk, satu kebaikan, petunjuk dalam Islam, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Masya Allah. Lebih-lebih apabila ternyata wanita tersebut dia memberikan atau membuat makanan berbuka untuk suaminya, untuk anak-anaknya, atau siapa saja yang berada di rumah tangganya atau tetangganya, dan orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala puasa dari orang-orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imin syai'ah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang memberikan bukaan, makanan berbuka atau minuman berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa,
hanya saja tidak mengurangi pahala dari orang yang berpuasa sedikit pun. Masya Allah, para hamba Allah rahimani warahmatullah. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini bagi wanita yang haid, demikian pula wanita yang mengalami nifas, untuk dia berlomba-lomba mengajak orang-orang di sekitarnya untuk melakukan puasa, memberi makanan, berbuka bagi orang yang berpuasa di waktu berbuka. Demikian pula mendorong dan memotivasi, mengajak untuk sholat 5 waktu, baik itu suaminya atau anak-anaknya atau orang-orang di sekitarnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga wanita yang dalam kondisi haid dan nifasnya bisa untuk membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya. Bagi orang yang berpendapat bolehnya untuk membaca Al-Quran atau memilih pendapat untuk membaca Al-Quran walaupun tanpa menyentuhnya. Silakan dia membaca ketika dia berpendapat dengan pendapat seperti ini. Andaikan pun dia berpendapat bahwasanya hal itu juga terlarang, maka silakan, jangan halangi dirinya untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, tilawah Al-Quran dari qari-qari yang bagus bacaannya. Para hamba Allah rahimani warahmatullah. Wanita yang mengalami haid, demikian pula nifas, masih diperkenankan baginya untuk melakukan ibadah-ibadah seperti berdoa dan berzikir. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam kondisi haidnya, ketika itu dalam kondisi manasik haji. Rasulullah mengatakan SAW kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, if'ali ma yaf'alul hajju ghairu alla tatufi bil bait. Lakukanlah dalam kondisi haid, lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh seorang yang haji, hanya saja kamu jangan melakukan tawaf di Ka'bah. Wanita yang dalam kondisi haidnya dilarang untuk melakukan tawaf. Demikian pula salat dan puasa tentunya. Namun tidak dilarang untuk melakukan ibadah-ibadah seperti zikir, berdoa semasa hajinya. Maka disamakan dengan itu dalam kondisi haid dan nifas di bulan Ramadan yang dia tidak bisa melakukan puasa dan sholat, maka jangan halangi dirinya untuk melakukan zikir, demikian pula berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa saja yang diinginkan dari urusan dunia dan akhiratnya. Semoga ini memberikan pencerahan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.